Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, coba sekarang lihat teman sekeliling. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Tata dan Deniwe. Ya, kita doakan. Kenapa katanya? Oh iya. Ya udah, kita doakan semoga mereka cepat diberi kesembuhan. Amin. Amin. Tapi terlebih dahulu sebelum belajar, tolong di kelas topinya dibuka. Tidak ada yang pakai topi. Terus alat untuk belajarnya, buku, pulpen silakan siapkan. Sudah siap semuanya? Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Tadi Bapak lihat yang datang paling awal, kelas 3 itu Bapak lihat Hendrik. Nah, jadi Hendrik tolong siapkan teman-temannya untuk berdoa. Sebelum berdoa semuanya duduk yang rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang kita lanjutkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan semuanya duduk kembali. Barusan kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dapat meningkatkan
rasa nasionalisme kita. Nah, Bapak mau tanya, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu contohnya apa saja sih? Ada apa saja? Apa? Mencair, terus membeku. Apa lagi? Menguap. Iya, bagus. Terus ada lagi? Menyublim. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Iya. Bapak mau tanya, contohnya mencair itu seperti apa? Ya, es, ya. Jadi kita jajan es krim ya di luar. Terus disimpan di ruangan terbuka. Nah, lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Habis dari benda padat menjadi air. Nah, tapi untuk sekarang kita akan belajar mengenai kalimat saran. Serta belajar kewajiban dan hak di rumah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati teks pada salindia yang ditampilkan, kalian dapat menganalisis kalimat saran dengan tepat. Terus yang kedua, setelah mengamati teks tulis yang ditampilkan pada salindia, nah, kalian dapat menunjukkan contoh kalimat saran dengan tepat. Contohnya ya. Terus yang ketiga, setelah mengamati teks pada salindia, kalian dapat menyimpulkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat, setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, kalian dapat menunjukkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk teknik penilaian ada 3 yang Bapak akan lakukan. Yang pertama itu penilaian sikap kalian, terus penilaian pengetahuan kalian, dan penilaian keterampilan kalian. Bapak sekarang mau memperlihatkan ini. Nah, coba lihat. Gambar apa ini? Sampah. Di dekat rumah ada yang banyak sampah? Ada, pasti ada. Bapak coba sekarang baca bersama-sama teks yang ada di bawahnya. Kepedulian harus ditunjukkan setiap orang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika tidak dirawat dengan baik, akan terjadi kerusakan pada alam dan bisa mengancam setiap makhluk hidup. Masalah lingkungan pada hakikatnya menjadi tanggung jawab semua orang. Untuk itu sangat penting untuk membina kepedulian terhadap lingkungan di kalangan masyarakat. Menjaga kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab setiap individu. Kebersihan lingkungan dapat dicapai apabila masyarakat rutin melakukan kegiatan kerja bakti. Apa saranmu terkait permasalahan lingkungan? Nah, apa sih yang akan kalian sarankan? Berikan saran seperti apa? Jika di dekat rumah kalian terdapat banyak sampah seperti ini. Siapa sih yang bertugas untuk bertanggung jawab? Bertugas atau bertanggung jawab mengenai permasalahan sampah seperti ini. Apakah orang tua? Apakah Pak RT? Apakah Pak RW atau Bapak golongan atau Pak Lurah ya? Siapa yang bertanggung jawab? Apa semua masyarakat? Nah, semua masyarakat itu berarti ada Pak RT, Pak RW, terus masyarakat sekitar ya. Bisa bapaknya Heru, bisa bapaknya Denny, apa bapaknya Hendrik itu ya. Itu termasuk ke masyarakat. Jadi semua bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan. Nah, sekarang
Apa saranmu terkait lingkungan seperti digambar, permasalahan lingkungan seperti digambar? Contohnya apa? Saran kalian yang harus dilakukan untuk permasalahan seperti ini apa? Ya, Heru? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Jawabannya bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang lihat di sini. Apakah ini tempat sampah bukan? Ini kan terlihat di pinggir jalan. Terus ini banyak sampah. Bukan tempat sampah kan ini? Nah, jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Itu saran dari Heru. Nah, sekarang Bapak mau kalian berdiskusi terkait apa saranmu terkait permasalahan lingkungan seperti yang ada di gambar. Sekarang kalian bisa berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk mencari saran yang tepat. Nah, mendiskusikan saran yang tepat terkait permasalahan. Dan kepada siapa kamu akan memberikan saran? Apakah ke Pak RT atau ke Pak Lurah atau ke diri sendiri? Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Bapak membuat 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini nama anggota kelompoknya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Oh, silakan. Heru, payungnya simpan. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Bapak akan membagikan LKPD bersama bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Bahan ajar. Ini LKPD. Bahan ajar. LKPD dan bahan ajar. Nah, untuk LKPD, dengarkan. Hei, dengarkan dulu. Jangan dulu ditulis. Dengarkan dulu. Untuk LKPD itu untuk kalian berdiskusi. Sedangkan bahan ajar, silakan kalian buka dan baca-baca di dalamnya. Itu ada tentang kalimat saran, ya, apa yang akan kita pelajari hari ini. Intinya ya. Nah, petunjuk penggunaan LKPD-nya yaitu, lihat ke depan dulu. Hei, kerjakan LKPD dengan baik, terus tulis dengan tulisan yang rapi. Tulis dengan tulisan yang rapi. Kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. Terus, tanyakan kepada Bapak jika ada yang belum dipahami. Siap? Ya. Silakan sekarang tulis nama kelompoknya, terus nama anggota kelompoknya. Silakan. Nah, nama kelompoknya. Tuh, lihat di depan ada nama kelompoknya, silakan. Kelompok 1. Ini untuk dibaca. Silakan kalian buka nanti ya. Tapi sebelum berdiskusi, agar diskusi kita tambah semangat semuanya, ayo kita tepuk semangat. Nah, semuanya berdiri.
Semuanya berdiri, ambil posisi paling nyaman. Jangan kena meja. Oh, Hendrik sebelah sini, meja kursinya mundurin. Nah. Oh, ke sini. Heru sama Hendrik ke sebelah sini, biar nyaman. Biar nggak kena meja. Semuanya masih ingat dengan tepuk semangat? Sudah bisa semuanya? Oke. Kita sama-sama tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Nah, bagus. Ya, semoga kalian lebih semangat lagi untuk berdiskusi. Silakan lanjutkan. Buka kegiatan yang ke-1. Nah. Silakan kalian berdiskusi mengenai kalimat saran terkait permasalahan yang ada di sini ya, terkait lingkungan sekitar. Nah, lihat. Silakan kalian berdiskusi, buat kalimat sarannya. Semuanya ikut berdiskusi ya. Oh, Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi 3 menit. Nih. Nah, silakan. Semua ikut berdiskusi. Bapak akan menilai keaktifan kalian ketika berdiskusi. Oh, silakan. Nanti. Nah, silakan buat kalimat sarannya. Bagus. Denny ikut berdiskusi ya, Den. Tenang, waktunya masih banyak. Silakan diskusikan. Lihat dulu jawabannya, takut ada yang kurang tepat. Periksa kembali. Diskusi. Udah. Masih ada 1 menit, silakan. Jangan bercanda. Oh, silakan. Periksa kembali hasil diskusinya apakah sudah tepat. Coba periksa lagi bersama-sama.
Itu yang bahan ajarnya dibuka, baca, silakan. Nah, ini kan materi kita, pembelajaran kita sekarang, silakan kalian boleh baca. Iya, waktunya sudah habis. Nah, barusan kan kita sudah berdiskusi ya untuk mencari atau bukan mencari, kita berdiskusi untuk memberikan saran. Nah, saran itu kan bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu ada yang misalkan kepala desa, lurah, RT, atau bahkan orang tua kita sendiri terkait permasalahan sampah. Sudah kan semuanya membuat kalimat sarannya? Sudah? Nah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan yang kedua. Nah, silakan kalian baca bersama lagi tentang lingkungan sehat. Ayo kita baca bersama-sama. Udin dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor, di pinggir ada banyak sampah yang berserakan. Kita seharusnya selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Oh. Sudah semuanya? Sudah bacanya? Nah, coba sekarang tuliskanlah kalimat saran yang terdapat dalam teks lingkungan sehat. Nah, sekarang kan barusan kalian sudah membaca tentang apa? Membaca teks tentang lingkungan sehat. Sekarang kalian coba tuliskan atau cari kalimat saran yang terdapat dalam teks. Terus kata apa yang menjadi ciri dalam kalimat saran yang terdapat dalam teks lingkungan sehat? Kalian kan barusan sudah membuat saran. Nah, sekarang coba cari mana kalimat saran yang terdapat dalam teks ini. Silakan kalian diskusikan untuk yang kegiatan kedua. Cari kalimat sarannya mana? Semuanya ikut berdiskusi ya.
Oh, Bapak lupa. Nah, waktunya 3 menit, silakan diskusikan. Bersama teman kelompoknya, cari kalimat saran yang ada dalam teks lingkungan sehat. Oh, silakan. Dibaca ini teksnya, terus cari mana sih kalimat sarannya yang ada dalam teks ini. Terus, nah ini apa sih yang menjadi ciri dalam kalimat saran? Silakan kalian diskusi. Diskusi, silakan. Nah, ini kan kalimat ada teks bacaan ya lingkungan sehat. Oh, silakan kalian baca sama-sama. Terus cari mana sih contoh kalimat saran yang ada dalam teks ini. Nah, tuliskanlah kalimat sarannya di sini. Terus yang menjadi ciri kalimat saran itu apa? Di sini ada misalkan kalimat saran yang ke-1 sama yang kedua, cirinya apa yang sama? Silakan diskusikan bersama-sama. Masih ada waktu ya, 1 menit lebih. Tadi yang tidak hadir Deniwe sama siapa yang tidak hadir? Sama Dika. Oh, Tata. Ya, waktunya ternyata sudah habis. Sudah barusan? Kita barusan menganalisis ya, mencari mana sih kalimat sarannya. Menuliskan kalimat saran yang ada dalam teks. Nah, sudah ada yang tahu belum kalimat saran itu apa? Hah? Coba sekarang perhatikan semuanya, perhatikan ke depan. Nah, lihat ke depan semuanya. Heru, topinya tolong buka. Nah, kalimat saran itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah tahu belum tentang kalimat saran? Kan barusan kita sudah membuat saran. Membuat contoh kalimat saran. Nah, yang dimaksud kalimat saran itu apa? Kita membuat saran tapi tidak tahu saran itu apa sih? Tahu nggak? Nah, sekarang coba lihat ini.
Oke, teman-teman di sini kira-kira ada yang sudah tahu belum ya sekolah itu apa ya? Oke, bisa dijelaskan ya. Sekarang perhatikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau ajaran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kalimat saran apa ya? Nah, kalimat saran. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seorang tentang suatu permasalahan. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan sebuah saran. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui permasalahan yang terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa kalimat yang baik, sopan, dan santun. Yang ketiga, oke, teman-teman di sini kira-kira oke, teman-teman, sebaik tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Teman-teman, dalam menyampaikan saran, kita juga diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Teman-teman, kata-kata yang perlu digunakan dalam kalimat saran harus diingat ya. Nah, yang pertama biasanya dalam kalimat saran itu ada kata-kata sebaiknya. Atau yang kedua, seharusnya. Atau yang ketiga, ada baiknya bla bla bla. Lalu yang keempat, menurutku. Dan yang kelima, lebih baik bla bla bla. Yang keenam, saran saya. Yang ketujuh, usul saya. Nah, jika teman-teman diperintahkan untuk membuat kalimat saran, teman-teman boleh menggunakan kata-kata ini ya. Tujuh kata ini boleh pilih menggunakan mana saja. Nah, itu adalah kalimat saran. Apa katanya kalimat saran itu? Kalimat yang berisi solusi. Benar kata Denny. Kalimat yang berisi solusi dari sebuah permasalahan. Ya, betul kata Denny. Solusi. Tepuk tangan untuk Denny. Nah, jadi kalimat saran itu kalimat solusi. Nah, dari sebuah permasalahan. Nah, untuk menyampaikan kalimat saran, kita harus memperhatikan apa? Penggunaan bahasa yang sopan dalam menyampaikan saran. Jangan sampai orang yang kita beri saran merasa tersinggung. Kita bermaksud memberi saran, tapi penyampaian dengan bahasa yang salah, maka orang yang kita beri saran akan tersinggung. Ciri dalam kalimat saran tadi ada apa saja? Sebaiknya, terus seharusnya, betul. Ada lagi? Nah, menurutku, betul itu kata Ara. Jadi banyak ya contoh atau kata yang menjadi ciri dalam kalimat saran. Tepuk tangan untuk Ara. Sekarang kita lihat yang ini. Nah. Gambar apa ini? Ini gambar apa? Rumah. Terus di depan rumah banyak sampah. Mulai botol minuman, terus
daun. Nah, terus selanjutnya apa yang sebaiknya kita lakukan? Barusan kan kita sudah membuat kalimat saran, membuat saran yang ditunjukkan kepada siapa saja terkait permasalahan sampah. Terus kita juga barusan mencari kalimat saran dalam teks lingkungan sehat. Nah, sekarang siapa sih yang bertugas untuk membersihkan lingkungan rumah ini yang kotor? Siapa? Siapa yang bertugas atau bertanggung jawab membersihkan rumah? Hah? Siapa? Hah? Diri sendiri. Kita anggap ini rumahnya Heru ya. Gak apa-apa. Ini kita anggap rumah Heru. Lihat di depan rumahnya banyak sampah. Ini ada bekas minuman. Ya, botol minuman yang dibuang Heru. Terus ada daun yang berguguran. Heru, Bapak mau tanya ke semuanya aja ya. Bapak mau tanya siapa sih yang bertanggung jawab untuk membersihkan ini semua? Nah, berarti Heru sebagai anak pemilik rumah ya, ini rumah Heru. Heru bertanggung jawab membersihkan rumah. Selain membersihkan rumah, Heru juga harus apa? Ketika di rumah, ya menyapu itu kan membersihkan rumah ya. Mengepel. Hah? Cuci piring. Iya, bagus. Ya, menyapu tadi sudah. Ada lagi? Mengelap kaca. Terus mengelap meja. Itu adalah contoh kewajiban kita ketika di rumah. Jadi, di rumah itu kita punya kewajiban. Kewajiban untuk mengelap kaca. Terus membersihkan halaman rumah. Terus ini ada tong sampah yang tumpah. Kita berkewajiban apa? Membersihkan sampah. Ya, itu adalah kewajiban kita di rumah. Selain itu kita juga berkewajiban apa? Membantu pekerjaan orang tua. Misalkan motornya kotor. Kita berkewajiban membantu mencuci motor. Terus bangun tidur. Kita berkewajiban apa? Iya, membereskan atau membersihkan tempat tidur. Itu adalah kewajiban kita ketika di rumah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Ada yang sudah tahu apa itu kewajiban? Kewajiban. Apa? Kewajiban itu apa? Sudah ada yang tahu belum? Hah? Ada? Apa itu kewajiban? Coba sekarang lihat ini. Gambar apa ini? Anggap ini bapaknya Caca. Terus ini kakaknya Caca. Terus ini Caca. Terus ini mamahnya. Mereka sedang ngapain? Nah, bersama-sama membersihkan rumah. Terus ini anggap Heru. Ini kakaknya, ini ayahnya, ini mamahnya. Mereka sedang ngapain? Menonton TV. Nah, ini adalah contoh kewajiban. Terus ini apa? Nah, betul. Itu adalah contoh hak. Jadi, di rumah, selain memiliki kewajiban, kita juga mempunyai hak yang harus kita dapatkan di rumah. Apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Sudah ada yang tahu? Mau tahu nggak apa itu hak dan kewajiban? Oke, kita simak video ini bersama-sama.
hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara baik. Kita tidak boleh berjalan kita dengan hak kewajiban yang tinggalkan. Hendrik. Kalau misalnya hak dan kewajiban bisa kita laksanakan di mana saja, misalnya di rumah. Apabila hak dan kewajiban yang dilakukan dengan baik, maka kita keluarga yang tetap tidak rumah. Nah, anak rumah yang pertama mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dari minuman yang bersih. Yang keempat, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kelima, mendapatkan makanan yang layak. Yang keenam, mendapatkan uang saku dari orang tua. Yang ketujuh, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Dan yang terakhir adalah mendapatkan perawatan di rumah. Sedangkan kewajiban di rumah pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita sudah menonton video tentang hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi hak itu harus kita dapatkan di rumah. Kita mempunyai hak loh di rumah. Tadi apa hak kita di rumah? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Selain itu, ya, mendapatkan uang jajan. Betul sekali, Heru. Tepuk tangan untuk Heru dong. Selain mendapatkan uang jajan, kita harus apa? Iya, betul. Jawaban Hendrik, tepuk tangan. Jadi, kita juga harus mendapatkan baju yang bagus. Itu adalah hak kita sebagai anak di rumah. Nah, selain hak, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu apa tadi? Segala sesuatu yang harus dilakukan. Ya, itu contohnya menyayangi kedua orang tua. Itu adalah kewajiban kita di rumah. Selain itu, apalagi? Menjaga nama baik orang tua. Bagus, tepuk tangan untuk Ara. Nah, itu adalah contoh kewajiban dan hak kita di rumah. Sekarang coba lihat yang kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga, silakan kalian buka. Kegiatan yang ketiga. Nah, ada. Nah, silakan buka kegiatan yang ketiga. Di situ ada apa? Nah, ada gambar sama seperti yang tadi ya. Gambar yang pertama, oh ini bukan. Nah, sama seperti gambar yang pertama, mereka sedang apa? Bersama-sama membersihkan rumah. Nah, baca teksnya. Setiap hari Minggu, Angga dan keluarganya membersihkan rumah bersama-sama. Usai membersihkan rumah, Angga berpikir tentang kewajiban dan haknya di rumah. Berikut kewajiban dan hak Angga di rumah.
Bantulah Angga memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Coba sekarang kalian baca. Itu ada 8 nomor. Silakan kalian baca mana yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk ke dalam hak. Terus kalian nanti isi kolom yang ada di lembar berikutnya. Nah, di sini kewajiban dan hak Angga di rumah. Silakan. Nah, untuk kewajiban. Nah, misalkan nomor berapa? Nomor 1. Itu termasuk ke dalam hak atau kewajiban. Silakan isi di tabel sesuai yang ada di sini. Jika menurut kelompok kalian itu termasuk ke kewajiban, maka ditulis di kolom kewajiban. Jika kalimat tadi termasuk ke dalam hak, maka ditulis di kolom bagian hak. Silakan. Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Silakan, waktunya masih banyak. Bapak sambil mengecek keaktifan kalian ketika berdiskusi, apakah ikut berdiskusi atau tidak. Oh, silakan. Silakan kalian berdiskusi bersama-sama mana yang termasuk menurut kalian, kelompok kalian mana yang termasuk ke dalam kewajiban dan mana yang termasuk ke dalam hak. Ya. Oh, silakan diskusikan. Yang ini, nah lihat dari sini. Awas. Nah, lihat dari sini. Ini termasuk ke kewajiban atau hak? Menghormati anggota keluarga lainnya. Nah, silakan diskusi. Menghormati anggota keluarga itu termasuk ke kewajiban atau hak? Nah, ya betul. Ya, silakan.
diskusikan. Menghormati anggota keluarga itu masuk ke apa? Hak atau kewajiban? Simpan di kewajiban. Terus kalau menurut kelompok ini termasuk ke hak, berarti simpan di sini hak. Ya, masih ada waktu 1 menit lagi ya. Waktunya sudah habis. Ya. Sudah berdiskusinya? Sudah semuanya? Mulai dari yang kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 sudah semua? Nah, sekarang kita presentasikan setiap kelompok ke depan mengenai hasil diskusinya. Nah, kita presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Nah, ayo kita presentasikan mulai dari kelompok 1 dulu. Sudah? Sebelah sini duduknya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Ya, yang kegiatan. Sebaiknya pemerintah setempat membuat papan himbauan tentang larangan membuang sampah sembarangan. Selain itu juga menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di lingkungan sekitar. Iya, itu menyediakan tempat sampah. Jadi menurut kelompok 1 harus menyediakan tempat sampah. Pemerintah harus menyediakan tempat sampah. Nah, menurut kelompok yang lain, apakah itu termasuk kalimat saran yang bagus? Bagus, ya. Jadi kita harus menyediakan atau pemerintah harus menyediakan tempat sampah agar orang tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada yang berpendapat lain nggak? Apa? Jadi gimana, Tasya? Oh iya, kalau menurut Tasya, jadi masyarakatnya juga harus memperdulikan lingkungan. Jadi selain pemerintah menyediakan tempat sampah, masyarakat juga harus peduli lingkungan. Itu menurut kelompok 3.
Selanjutnya silakan yang hak dan kewajiban. Ya, yang itu. Kewajiban menghormati anggota keluarga lainnya, terutama orang tua. Membantu orang tua dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah. Menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi dan menghormati dan menghargai. Menjaga nama baik keluarga. Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua maupun dari anggota keluarga yang lain, mendapatkan bimbingan saat belajar, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai hak dan kewajiban. Bagaimana? Apakah ada yang tidak sependapat sama kelompok 1? Ya? Sama? Untuk kelompok 3 sama nggak? Iya, berarti sama semua ya. Udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Silakan maju. Sebelah sini. Itunya ambil. Jangan jauh-jauh. Oh, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan buka yang hasil diskusinya. Nah, itu. Barusan. Oh, silakan bacakan. Lingkungan tanggung jawabmu. Yang ini hasil diskusinya. Kita seharusnya selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi kita semua kalau menurut kelompok yang kedua, jadi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan itu kita semua ya, bukan cuma aparat setempat, bukan cuma pemerintah setempat, tapi semuanya, warga dan pemerintah harus menjaga kebersihan lingkungan. Apakah kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang berpendapat lain? Kelompok 3 ada yang berpendapat lain? Mengenai saran dari hasil diskusi kelompok 2, apakah setuju seperti itu? Jadi semua harus berperan dalam kebersihan lingkungan. Hah? Setuju? Iya, berarti bisa itu saran untuk permasalahan lingkungannya. Silakan buka yang hak dan kewajibannya. Bagaimana itu? Nah. Kewajiban dan hak Angga di rumah. Kewajiban menghormati anggota keluarga lainnya, terutama kedua orang tua. Hak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua maupun anggota keluarga yang lain. Kewajiban membantu orang tua dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah. Hak mendapatkan bimbingan saat belajar. Kewajiban menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati dan menghargai. Hak pendapatan perlindungan dan keamanan dari orang tua. Kewajiban menjaga nama baik keluarga. Hak mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Ada yang berpendapat lain tidak? Iya. Silakan tutup presentasinya. Sekian.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Silakan. Itu bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Masyarakat seharusnya bergotong royong menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Iya. Jadi masyarakat menurut kelompok 3, jadi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah masyarakat. Setuju tidak? Tidak ada yang berpendapat lain? Ya, lanjut ke yang hak dan kewajiban. Ya, silakan. Kewajiban dan hak Angga di rumah. Menghormati anggota keluarga lainnya, terutama kedua orang tua. Membantu orang tua dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah. Menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai, menjaga nama baik keluarga. Iya, itu terkait hak dan kewajiban, hasil diskusi dari kelompok 3. Yang lain, mungkin ada yang berpendapat atau berbeda jawabannya. Silakan. Ada yang mau berpendapat tidak? Terus gimana? Kasih sayang dari orang tua, terus mendapatkan baju yang bagus, itu hak kita di rumah. Nah, kewajibannya tadi apa? Sama semuanya juga. Kelompok 1, 2, dan 3 sama. Kewajibannya yaitu menyayangi kedua orang tua. Itu hasil diskusi kita tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya nih. Nah, apakah masih ada yang belum dipahami terkait apa yang kita pelajari barusan? Mengenai kewajiban dan hak atau tentang kalimat saran. Apakah ada yang masih belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Apa sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, sekarang coba Bapak mau kalian membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan buat. Nanti coba kemukakan apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Yaitu mengenai kalimat saran, hak dan kewajiban. Coba simpulkan apa yang kita pelajari barusan. Yo, silakan. Sudah? Oh, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ara? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat atau pesan untuk menyelesaikan permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Selain itu, kita juga belajar tentang kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus
Iya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk Ara. Nah, itu barusan adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita kerjakan evaluasi pembelajarannya. Ya, Bapak akan membagikan soal evaluasinya dan ini dikerjakan masing-masing, tidak dikerjakan secara berkelompok lagi ya. Nggak bisa, harus dikerjakan masing-masing. Nggak boleh berdiskusi lagi. Sekarang adalah evaluasi pembelajaran kita. Enggak. Oh, salah ini mah. Yo, silakan kerjakan soal evaluasinya. Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Tiga menit. Dikerjakan masing-masing, tidak boleh berdiskusi. Nomor absennya isi. Ingat, ditulis tanggal dan harinya. Hari Jumat. Tanggal 20 berapa? 20-30 hari Jumat. Oh, Sabtu. Lupa. Bapak masih ingatnya hari Jumat. Sabtu tanggal 26 ya. November 2002. Pas hari Jumat kemarin kita pramuka kan, gimana pramukanya, seru nggak? Iya seru ya, kita menjelajah alam langsung. Ayo kerjakan sebisanya. Masih ada, waktunya tinggal 1 menit kurang. Waktunya habis. Silakan kalian kumpulkan ke depan. Kumpulkan.
Nah, duduk. Bapak periksa dulu hasilnya ya. Ini yang pertama Denny. Nah, hasil evaluasinya sudah Bapak periksa dan alhamdulillah ya, semuanya dapat nilai bagus. Jadi, apa yang kita sudah pelajari hari ini sudah paham ya? Ini nilainya sudah pada bagus semuanya. Nah, sekarang coba. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Hak dan kewajiban. Terus? Iya betul, kalimat saran. Tepuk tangan untuk Heru dan Uti. Ya. Nah, Bapak mau tanya nih, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling kalian sukai? Apakah pas belajar hak dan kewajiban atau kalimat saran? Kalimat saran. Jadi kita bisa memberi saran ya kepada orang lain. Jika orang memberi mempunyai permasalahan, kita bisa memberikan saran kepada orang lain. Nah, Bapak mau tanya nih, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa memberi manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Silakan acungkan tangan. Arah lagi, silakan Ra, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Apa sih? Iya, tepuk tangan untuk Ara. Ada lagi ya? Ada lagi nggak yang bisa memberi manfaat? Iya, silakan. Apa saja manfaatnya? Kita hari ini adalah kita bisa mengetahui apa kita itu kalimat saran dan apa ciri dari kalimat saran. Dalam menyampaikan saran harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, kita juga tahu hal apa saja yang termasuk kewajiban dan hak di rumah. Misalnya, melaksanakan kewajiban membantu menjaga kebersihan rumah dan hak pendapatan kasih sayang orang tua. Iya, terima kasih Uti. Tepuk tangan. Ya, itu kan manfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi kita mempunyai manfaat. Kita bisa memberi saran kepada orang lain. Terus kita juga tahu hak dan kewajiban kita di rumah. Itu adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak mau memberi tugas untuk kalian di rumah.
Nah, itu tugas kalian di rumah. Tuliskan pengalamanmu menjalankan hak dan kewajiban di rumah. Silakan kalian nanti di rumah tuliskan pengalaman ketika menjalankan hak dan kewajibannya di rumah. Ya. Itu tugas kalian nanti di rumah. Sudah? Sudah semuanya? Yo, silakan cepat. Nah, kan kita barusan sudah tahu tentang hak dan kewajiban. Jadi Bapak minta kalian untuk menuliskan kewajiban apa yang sudah kalian lakukan dan hak apa yang kalian sudah dapatkan. Nah, untuk pembelajaran besok, silakan di rumah buka buku tematiknya, tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kelima, yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah. Silakan kalian baca di rumah. Besok kita akan belajar bersama di sekolah. Ya. Sudah? Semuanya? Ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Silakan untuk LKPD-nya kumpulkan ke depan. Ya. Silakan kumpulkan ke depan. Selanjutnya silakan beres-beres bukunya. Oh, silakan beres-beres. Silakan duduk ke tempat asalnya lagi. Nanti dulu kan menyiapkan. Oh, silakan duduk yang rapi. Kita berdoa bersama-sama. Sesudah belajar, kita berdoa bersama-sama. Sekarang yang menyiapkan ketua kelasnya, Heru. Silakan siapkan. Siap, gerak. Sebelum pulang kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna insana lafi usri amanu abilu salihake watawassaw bil haqi watawassaw bil sabri. Sikap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.